Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi malam ini saya mau ajak sahabat mesin untuk belajar jalur pengapian dari motor apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak ini sahabat mesin? Coba tebak. Ini kemarin ada yang request. Ini sangat rumit, jelimet, bin pusing di kepala. Ngabisin pewarna ya. Ayo, kira-kira apa? Gimana sahabat mesin? Loh, kok pada tahu gimana ini? Apa? Kawasaki, loh kok pada tahu? Dari mana? Dari cover-e. Oh alah, sing gawe sapa iku cover-e kok malah pada tahu ya. Sebenarnya ini mau surprise malah pada tahu duluan ya. Ya benar ya, skema jalur pengapian Kawasaki 150R atau 2 tak ya. Kalau yang 4 tak saya cari infonya dulu. Ini yang 2 tak aja jelimet. Kalau langsung dipraktekkan di motornya mungkin lebih mudah ya. Cuman karena ini skema, jadi harus menggambar ulang, tidak menggunakan motor langsung. Jadi harus mencari infonya saya ya. Tadi muter-muter juga iya, nyari motornya juga iya, nyari di Google Blast nggak ada sama sekali. Jadi inilah saya buat sendiri manual. Jadi ada kurang lebihnya. Sebelumnya saya juga minta maaf. Jadi setelah ini saya akan jelaskan perlahan. Kita juga belajar bersama ya. Saya juga belajar juga sama ya. Jadi kita biar bisa tahu bareng-bareng tentang jalur pengapian Kawasaki. Untuk lebih lanjut kita lihat opening dulu ya. Sebentar ya, saya juga mau nyiapin yang lainnya dulu. Oke, tetap simak terus ya. Salam mesin. Sahabat mesin, kita mulai dari spool. Jadi dari spool Ninja sendiri ya, yang 2 tak itu ada 2 kabel pertama, yaitu kabel pulser ya, plus dan negatif, yang nantinya akan masuk ke CDI. Kabel pulsernya warnanya itu yang satu warnanya putih strip merah atau merah strip putih, yang satunya putih strip hijau atau hijau strip putih ya. Nanti ada keterangannya. Lalu ada 3 kabel lagi dari spool. Satu warna pink atau merah muda ya. Kedua warna kuning. Dan yang ketiga warna hitam strip kuning gitu ya. Pengertiannya kita lihat. Sebentar, tak gesernya dulu biar kelihatan. Kita zoom. Oke. Fokuskan sedikit. Selesai. Untuk warna pink sendiri di spool ya, itu adalah spool pengisian sahabat mesin ya, warnanya pink. Nah nanti ketika ada soketnya, kan ada soketnya toh ya, itu sekat. Nah kabel ini berubah jadi biru strip putih ya. Jadi biru strip putih ini adalah kabel alihan warna dari soket kabel ya, warna pink tadi ya, tapi tetap berfungsi sama. Biru strip putih ini adalah kabel spool pengisian nanti ke kiprok ya. Lalu ada kabel warna hitam strip kuning ya, itu adalah kabel ground atau masa dari spool ya. Nanti juga akan terhubung ke kiprok, ke aki, ke CDI dan lain-lain sebagainya. Ada kabel merah strip putih ya, yang tadi ya, kabel pulser ya, dan kabel putih hijau itu juga pulser. Dan kabel kuning adalah kabel menuju ke kiprok juga ke lampu ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Yang pink spool pengisian, biru putih alihan kabel pink ya, spool pengisiannya. Hitam kuning ini adalah ground, kabel yang merah putih, dan merah hijau ini, yang putih hijau ini adalah kabel pulsar, kuning adalah kabel lampu ya, kayak gitu. Oke, saya kembalikan dulu sebentar. Nah, dimana kabel nanti yang dari spool kita ambil yang 3 tadi ya. Nah, karena sudah ada soket dan melintasi soket ini ya, jadi warna pink dari spool kita lupakan. Jadi kita fokus di kabel warna biru strip putih, kabel kuning, dan kabel hitam strip kuning ya. Dimana kaki kiprok motor Ninja ini ada 4 pin ya.
Dan kalau memang masih orinya, kiproknya punya Ninja itu pakai yang gepeng ya. Yang gepeng beda sama yang sudah modifan atau yang sudah terbaru yang modelnya seperti Yamaha ya. Kalau yang lama lebih gepeng lagi, sama juga seperti Yamaha. Yamaha lama juga menggunakan kiprok seperti ini, yaitu motor Force One ya. Jadi kiprok dari motor Yamaha Force One untuk Ninja tipe 150R 2 tak itu PNP ya, bisa masuk ya. PNP itu plug and plug, jadi wis karek nglebokke, tinggal masukin aja udah tanpa merubah jalur, wis jadi lah, sudah jadi ya sahabat mesin ya. Jadi nggak usah ganti soket, nah, kecuali kalau soket kiproknya diganti atau kiproknya diganti sama yang terbaru, baru kaki-kakinya ini dipindah. Oke, dengan pengertian kayak gini kalau yang masih aslinya ya. Ada 4 pin, 1 2 3 4. Ada cirinya ya di atasnya ya, dimana nomor satunya adalah dari 10 lampu kabel warna kuning ya, di posisi pertama, jadi paling kiri sendiri ini warnanya kuning, lalu dicabang ke saklar lampu, nanti diteruskan dari saklar lampu itu ke lampu ya, kayak gitu dan lain-lain sebagainya. Untuk di posisi nomor 2 ya, di sampingnya adalah kabel ground, diambilkan dari spool juga ya. Nantinya akan masuk ke ground aki juga dan ground CDI. Nah, di sini saya melihat ada pernah ada motor Ninja tanpa aki kok motornya nggak mau digas ya kayak gitu. Ternyata permasalahannya adalah sepele ya, karena groundnya memang mengikuti aki dan aslinya groundnya itu tidak ada yang nempel ke rangka mesin atau rangka bodi. Makanya saran saya kalau sahabat mesin tidak menggunakan aki, motornya Ninja digas berebut, kabel masanya ditambahi ya, kabel ground masa itu ditambah ke rangka mesin atau ke rangka bodi, jadinya tanpa aki pun bisa nggak berebut ya. Kalau nggak ada masanya sama sekali atau masanya hanya mengandalkan masa sepul ya, dimana arus nanti dari CDI dari kiprok itu harus melewati aki dulu ya, jadi biar bisa optimal atau maksimal, biar nggak berebut. Itu sebenarnya bisa disiasati dengan cara tadi ya, dicabang, groundnya dimasukkan ke rangka dan ke mesin kayak gitu ya. Oke, nomor pertama tadi lampu kuning ya dari spool, nomor 2 nya ground ya. Nah yang nomor 3 nya ini jalur pengisian, yang semula kabelnya dari spool itu warnanya pink, lalu setelah melewati soket jadi biru strip putih tadi, itu di nomor 3. Ini spool pengisian, nanti juga akan diteruskan ke CDI, nanti penjelasannya CDI. Nah yang terakhir nomor 4 ini adalah output dari kiprok atau charger aki ya, menuju kontak juga, menuju ke aki juga, nanti disekat ya, di pertigaannya disekat pakai sikring ya. Jadi ketika ada korsleting yang putus sikringnya dulu ya, nggak langsung ngantem ke aki ya, ini kasih sikring ya, atau push, terserahlah bahasanya bebas. Nah, sikring cabang ke kontak. Kontak Ninja ada ragam ya, ada yang isi 2, ada yang isi 4 ya. Kabelnya juga ragam warnanya, ada yang kalau input yang 2 tak itu hitam strip putih, outputnya ada yang putih strip hitam, ada yang putih strip merah dan lain-lain ya. Ini saya umamakan outputnya putih strip hitam. Nah output ini tadi dari kontak ya, kalau yang ini plus tadi dari aki, ini sudah ada supply akinya ya harusnya ya. Ketika kontak di on kan, output ini mengeluarkan arus tapi tidak langsung masuk ke CDI, tapi masuk dulu ke tombol stop engine ya. Lokasinya ada di kanan holder ya, kan ada tombol stop engine. Nah masuknya ke situ dulu. Nah, makanya kadang ada penyakit tombol stop engine itu rusak, pengapiannya nggak mau keluar kayak gitu ya. Makanya rata-rata tombol stop engine ini kita buang. Jadi kabel dari output kontak ini disambungkan langsung ke input CDI ya, kayak gitu. Paham ya nyampe sini ya? Spool, saya ulangi. Spool pengisian dari pink melewati soket menjadi biru strip putih ya. Itu berada di nomor 3 sahabat mesin ya. Nah, yang lampu yang kuning itu berada di soket nomor 1. Masanya hitam strip kuning berada di nomor 2. Nah pengertiannya ada di bawah sini. Nah saya zoom lagi. Untuk pengertian kabel kuning adalah lampu dari spool
ya. Hitam strip kuning adalah ground atau massa dari spool juga, tapi nanti kita sambungkan atau sahabat mesin tolong sambungkan ke massa mesin atau massa rangka seperti di tutorial saya sebelumnya ya, agar lebih maksimal lagi atau tidak putus ya, pengapiannya lebih bagus lagi. Lalu biru strip putih adalah kabel alihan dari kabel spool warna pink, bertujuan atau berfungsi sebagai pengisian di kiprok, nanti diolah untuk mengisi baterai nantinya ya. Endingnya nanti dia keluarnya atau nanti outputnya dari kiprok itu untuk pengisi atau charger aki. Nah, hitam strip putihnya ini adalah charger akinya. Jadi kabel output dari kiprok itu, kalau biasanya Honda merah, Yamaha merah, ya rata-rata merah ya semua ya. Kalau untuk Ninja sendiri itu agak nyeleneh atau beda sendiri ya, nggak tahu dari pabriknya, saya juga nggak tahu profesornya gimana. Warnanya berbeda sendiri, dia hitam strip putih, ada yang putih strip merah juga ada. Ini nyeleneh sendiri, jadi nggak pakem ya warnanya ya. Jadi ini agak rumit juga kalau nggak ada motor ya, tapi setidaknya sahabat mesin tahu dari skemanya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi perhatikan dulu dari kaki pinnya saja. Untuk kabel warnanya apa bebas, yang penting urutannya betul dulu. Nomor 1 untuk lampu, 2 massa ground, 3 jalur pengisian aki ya. Yang keempatnya adalah output dari kiprok untuk charger plus ya. Setelah dari aki, akinya juga dicabang ke ground massa di rangka dan mesin. Oke. Setelah itu ke kontak ya. Oke. Spool sudah, kiprok sudah. Sekarang menuju ke kontak dan CDI. Ketika kiprok sudah beres, spool sudah beres mengeluarkan arus, aki juga sudah mengeluarkan arus. Ketika kontak ini di-outputkan apa dikontakkan, outputnya mengeluarkan arus, percikan. Kita tinggal ngecek tombol stop engine-nya dulu. Stop engine-nya ketika tombol di-on-kan mengeluarkan arus, berarti siap untuk mengaktifkan atau memberikan suplai arus kepada CDI Kawasaki ya. Nah, CDI Kawasaki sendiri ini sebenarnya ini jenisnya adalah DC, tapi dia dibantu suplai arus dari spool ya. Jadi kabel warna pink yang sudah disekat tadi berubah warna jadi biru strip putih, itu juga berfungsi membantu arus, memberikan arus tambahan kepada CDI ya, bisa sebagai arus pengganti atau arus dorongan kayak gitu. Jadi saya pernah menjelaskan di tutorial kiprok Yamaha, kalau ngecas aki kok ngedrop mas, mensiasatinya gimana? Nah, kabel putihnya dikasih dioda ke arah pengisian aki. Lah, ini sama sahabat mesin, kemungkinan besar di dalam CDI nya ini ada dioda tambahan. Jadi ketika sudah dikasih arus dari aki ya melalui kontak tadi, masuk di nomor 1, klik, ditambah lagi arus penguat dari spool ya. Nah, kalau sudah ada arus dari spool, otomatis ini nggak mungkin nggak ada sekatnya, karena nanti takutnya apa, arus dari aki ini nabrak arus dari spool, kabel dari spool, bisa tabrakan dari sini kalau konslet ya di dalam, tabrakan akhirnya perang antara strom aki dan strom spool, tinggal mana yang kuat. Kalau nggak kuat CD-nya meledak, spoolnya mati. Nah, jadi kemungkinan besar di dalam ini ada diodanya untuk penyekat ketika arus bisa masuk tapi tidak bisa kembali kayak gitu ya. Jadi CDI Kawasaki atau jenis Ninja ini selain dari arus 12 volt dari kiprok dan aki, dibantu juga dari spool kayak gitu ya, dengan keterangan seperti ini. Ada 6 pin, kaki pin, dimana nomor satunya adalah kabel hitam strip putih, 2 kabel biru strip putih, ketiganya putih strip hijau atau hijau strip putih, nomor 4-nya kabel putih, nomor 5-nya kabel hitam strip kuning, dan nomor 6-nya adalah kabel putih strip merah atau merah strip putih. Keterangannya di bawah ini. Keterangan CDI-nya ya untuk Ninja ya. Di kabel hitam strip putih adalah output kontak, letaknya di nomor 1 ya. Nomor 2-nya biru strip putih adalah spool dan atau kiprok ya, dari spool kiprok. Nah, nomor 3-nya adalah hijau putih atau putih hijau, itu pulser ya.
Nomor 4-nya itu koil putih kabelnya, cuman ini karena layarnya sudah putih, saya kasih warna oranye sebagai pengganti. Untuk kabel hitam kuningnya adalah ground massa di nomor 5, dan merah putih atau putih merah adalah pulser di nomor 6 di pojok ya. Saya kembalikan lagi, nah, saya ulangi ya. Jadi nomor 1 di pojok kiri atas adalah dari kontak, output kontak atau 12 volt ya sahabat mesin, di pojok kiri atas. Nomor 2-nya dari spool ya, warna pink lah, kalau enggak ada warna biru namanya mas masih warna pink ya, berarti warna pink itu tadi dari spool ya. Kalau biasanya kabel spool kan warnanya putih dan kuning, kalau Yamaha putih dan kuning, ada seri stripnya juga. Kalau Kawasaki beda, ini pink tapi endingnya biru strip putih. Ini membantu suplai arus ke CDI ya, tambahan arus. Nomor 3-nya adalah pulser. Nomor 4-nya ini koil, kabelnya warnanya putih. Ini saya ganti oranye karena saya menggunakan buku gambar warna putih, jadi saya ganti oranye. Nomor 4 koil pojok kiri bawah. Nomor 5-nya hitam kuning ya, hitam strip kuning, itu adalah ground massa ya. Dan yang terakhir paling pojok kanan bawah adalah pulser juga ya, dari pulser dari spool warna putih strip merah atau merah strip putih. Nah, nanti ketika arus sudah masuk dan arus dari spool juga sudah masuk, pulsernya juga sudah terkoneksi dengan bagus, groundnya juga terkoneksi dengan bagus, koil akan mengeluarkan arus. Jadi permasalahan, ada pertanyaan, mas motor saya Ninja tanpa aki digas nggak mau, kenapa? Groundnya mas ya. Jadi saya menjawab pertanyaannya, groundnya. Nah, ada lagi yang komentar, mas saya kok heran, padahal kan itu arusnya sudah pakai dari kontak 12 volt, kenapa kok masih ada arus dari spool bantuannya? Kenapa? Karena CDI nya mas itu gimana ya penjelasannya ya, CDI nya tidak hanya bermodalkan arus DC, jadi dia juga harus dikasih suplai arus juga dari spool sebagai penguat ya. Jadi ibarat relay lampu. Jadi yang satu masuk ke aki, yang satunya dari spool. Jadi lampu itu bisa stabil ya. Nah, sama. Jadi fungsi dari kabel dari spool ini menuju CDI, dari spool ke CDI ini untuk penyetabil CDI dalam memberikan pengapian ketika putaran berlangsung ya. Ya, kayak gitu. Jadi pulser yang bekerja sebagai switch atau penentu kapan percikan api itu keluar, itu bisa optimal lagi atau lebih maksimal lagi ya. Karena ini CDI bekerja seperti relay, stabil terus kayak gitu. Jadi pengapiannya enggak ini ya besar kecil, tapi stabil segitu terus. Kalau mamanya 2 cm 2 cm terus, enggak turun-turun, enggak naik-naik kayak gitu. Apalagi kalau ada akinya normal, kiproknya juga normal. Oke. Untuk pertanyaan monggo ke kolom komentar. Ini juga skema sederhana ya. Jadi mungkin lain kali kita kupas tuntas lagi tentang Kawasaki, karena Kawasaki ini benar-benar langka sekali. Terus sumbernya juga memang sangat langka dan tidak ada di ini ya, di Google untuk mencarinya, atau sembarangan kita mencari, tidak semuanya juga tahu kayak gitu. Apalagi kalau nggak ada motor ya, kata orang gitu. Saya juga pernah tanya kan, mas pernah tahu jalur pengapian Kawasaki? Wah, kalau nggak ada motornya bingung mas. Jadi kita belajar bersama. Jadi ini adalah tahap pertama skema jalur pengapian Kawasaki untuk 150R tipe 2 tak ya. Jalur CD-nya ada, kiprok ada, spool ada. Ini adalah skema sederhananya. Monggo, semoga bermanfaat ya buat sahabat mesin. Kalau ada yang mau ditanyakan atau tukar pengalaman, monggo ke kolom komentar ya. Jadi biar ada masukan, jadi biar bisa nambah-nambah inilah ilmu kayak gitu, sekaligus perkenalan kepada kami ya kayak gitu. Oke, selamat malam, selamat belajar, dan salam mesin.